Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Mari kita hantar Syekh Zaitun dengan membacakan Asmaul Husna. Allah la ilaha illahu lahul asmaul husna ar-rahmanur rahim al-quddus salamul mu'min. Cinta maju bangkit jiwa hati penuhi cinta, janganlah kau tergoda oleh surga dunia, karena tujuan kita hanya Dia semesta. Wahai para perindu, tetapkanlah langkahmu menuju sang petunjuk, jalan lautan biru untuk menggapai fitrahmu, makna Kami, kesucian. saya pribadi dan keluarga mendapat kehormatan yang luar biasa karena surat dan berita yang kami sampaikan pada Bapak dan Ibu mendapat tanggapan dan hari ini kita bisa duduk bersama. Memang 77 tahun ini baru mulai hidup. Kalau ikut sunnah Nabi Ibrahim, umur 77 tahun baru menginjakkan Kan'an dan masuk ke Mesir. Dan baru mendapatkan Hajar dari Fir'aun. Yang kemudian dimulakan dari itu 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim mempunyai turunan yang kemudian dinamakan Yisma'il. Yisma' artinya sami'a. Iluhim. Iluhim yasma'. Allahu yasma'. Maka doa kita bangkit daripada rukuk, kita sampaikan sami'allahu liman hamidah. Artinya Yisma'il. Orang Arab mengatakan Ismail. Baru mulai hidup. 14 tahun kemudian tambah hidup lagi tatkala umur beliau 99,99 tahun. Lahirlah putra dari Bunda Sarah yang kemudian karena merasa lucu Nabi Ibrahim bersenyum-senyum. Menertawakan apa yang terjadi bersama Bunda Sarah. Ternyata kita masih dikaruniai putra yang kedua. Maka apa yang dikasihkan nama? Nabi Ibrahim memberikan nama Yilhaq. Yilhaq itu artinya senyum simpul dan menertawakan diri. Dhahika yalhaqu. Orang Arab mengatakan Ishaq. Orang Ibrani mengatakan Yilhaq. Maka antaranya baik Yilhaq maupun Ismail sangat terkenal di dunia muslim. Ismail dan Ishaq. Yang kemudian Ishaq menurunkan keturunan nabi-nabi yang sangat banyak yang kita diajarkan dari Aqidatul Awam. Ada 25 dikurangi 1 dikurangi 4. Maknanya 20 turunan Nabi Ibrahim yang kemudian dinamakan Bani Israel.
yang banyak orang tidak terlalu memahami perjalanan sejarah ini, sehingga dalam kehidupan selalu dipisahkan antara Bani Israel dengan Bani Ismail. Kita masih banyak yang belum memahami bahwa Yakub alaihissalam adalah Israel. Israel itu namanya Yisrael. Yisra itu artinya menang, Elohim. Menang dari utusan Elohim yang menguji Yakub. Turunlah kemudian Bani Israel yang sekian banyak menjadi nabi-nabi, rasul-rasul. Kita waktu kecil diberikan petunjuk oleh orang tua kita dengan nazom. Nazom itu ungkapan bahasa Arab yang tersusun dengan rapi. Orang tua mengatakan, hafalkan nak nama nabi. Untuk menghafalkan itu bukan satu-satu, tapi dikasih nazom. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Ala mukallafin fahaqiq wa utanim. Hum Adamun, Idris, Nuh, Huduma, Salih, wa Ibrahim, kullun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqu kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Syuaib, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawud, Sulaiman taba. Ilyasu Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha. Nah itu dulu diajarkan oleh orang tua seperti itu sehingga hafal. Sampai sekarang tidak hilang. Ternyata ajaran orang tua kita diajar tasamuh, toleransi. Semua para nabi diajarkan. Itu saya alami tahun 50-an. Kami sangat detail sekali diajarkan oleh orang tua sambil tidur, menjelang tidur. Itu mukjizat para nabi. Kami dekat sekali dengan Nabi Isa. Karena diajarkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa, sekalipun kita bukan orang Nasrani. Diterangkan Nabi Dawud, diterangkan Nabi Sulaiman. Betapa hebatnya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan makhluk. Itu semua diajarkan waktu kecil sehingga kita tatkala belajar yang lebih jauh lagi mengenal agama-agama dan bertoleransi walaupun belum bersinggungan. Itu ketika tahun 50-an. Hadirin, ini sebagai pembukaan. Kok dulu bisa toleransi begitu ya, padahal belum pernah ada gereja di kampung kami. Tapi kami sudah tahu agama Nabi Isa adalah Nasrani. Tempat sholatnya namanya gereja. Kita tanya, gereja itu bahasa apa, Mak? Kami sangat dekat dengan ibu itu memanggil mbok. Kalau ada tamu baru manggil emak. Mbok, apa gereja itu? Iku wong Portugis, Nak. Masjide wong Nasrani arane gereja. Lane arane sepatu iku Portugis, diterangkan begitu. Jadi kami akrab. Tentang Hindu dan Buddha juga akrab kami. Jadi dididik tanpa tahu siapa orang Nasrani, siapa orang Yahudi, siapa orang Buddha, di mana tempat ibadahnya, tapi kami sudah ditanamkan. Kemudian agak dewasa sedikit bahwa nabi-nabi perlu diimani, kitab-kitab perlu diimani. Itu sejak kecil dan terasa sampai sekarang. Ini didikan orang tua walaupun tradisional namun dibalut oleh sikap modern. Yang modern itu sendiri belum kita pahami dan belum orang tua itu memahami. Tapi ternyata itu modern. Tatkala kita hidup hari ini. Toleransi dan perdamaian ternyata itu modern. Sekalipun kita belum pernah mengalami hidup toleran dan damai ketika itu.
memaknainya tatkala zaman modern ini. Para hadirin Bapak dan Ibu, acara kita hari